Malam itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Teh Siti, seorang wanita muda dengan tubuh yang sederhana, duduk termenung di ruang kecil rumahnya, memandangi rembulan yang terbit perlahan di balik gumpalan awan gelap. Semuanya terasa begitu mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang menyelimuti malam ini. Keringat dingin mengucur di dahinya. Ia tahu, hidupnya sedang berada di ujung jalan. Ekonomi keluarganya semakin memburuk, dan usaha kecil yang dijalankannya tak lagi mampu menutupi kebutuhan sehari-hari. Pikirannya berkecamuk, cemas dan penuh ketakutan. Namun, sebuah harapan samar tiba-tiba muncul dalam benaknya. Pada pagi tadi, seorang teman lama datang kepadanya dengan membawa cerita yang tak bisa ia lupakan. Seorang dukun dari desa sebelah, yang konon katanya memiliki kemampuan luar biasa, telah menawarkan bantuan untuk mengubah nasibnya. Dukun itu tidak seperti dukun lainnya. Dia dikenal bisa menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Dengan janji kemewahan yang akan datang, dukun itu memberikan tawaran yang sangat menggiurkan. Sebuah ritual yang akan mengubah segalanya, menghapus kesulitan, dan membawa kehidupan baru dengan cepat. Tapi ada harga yang harus dibayar, kata temannya. Engkau akan menerima kekayaan tak terhingga, tetapi tubuhmu akan menjadi milik mereka. Siti menatap langit malam, matanya berkaca-kaca. Ia merasa bimbang, namun di dalam dirinya tumbuh keinginan yang tak terbendung untuk mengubah nasib buruk ini. Keluarganya, suaminya yang sering sakit-sakitan, dan anak-anaknya yang kelaparan, semuanya menggantungkan harapan pada dirinya. Desakan untuk bertahan hidup begitu kuat, sehingga dalam keputusasaan,nya, Siti memutuskan untuk menemui dukun tersebut. Pukul 12 malam, ketika dunia seakan tertidur, Siti menuju tempat yang telah disebutkan oleh temannya. Tempat itu berada jauh di luar desa, di ujung hutan yang diliputi misteri. Jalanan setapak yang sempit dan gelap semakin memperburuk suasana hatinya. Namun, rasa takut itu menguap begitu saja ketika ia melihat cahaya merah samar dari sebuah rumah tua yang hampir hancur. Di sanalah, dukun yang dimaksud tinggal. Begitu ia menginjakan kaki di dalam rumah itu, aroma harum aneh menyambutnya. Tanaman obat-obatan dan benda-benda ganjil terhampar di sekelilingnya, membuat atmosfer di dalam ruangan itu terasa berat. Dukun itu, seorang pria tua dengan mata tajam yang seakan bisa menembus kedalaman hati, duduk di kursi kayu sambil menatapnya. Kau datang, ia ucapnya dengan suara serak, namun penuh kuasa. Siti tak bisa mengelak, tubuhnya seolah terikat oleh suara itu. Dukun itu mengangguk pelan, seolah sudah menunggu kedatangannya. Kau ingin mengubah nasibmu, bukan? Tanyanya, seolah tahu apa yang ada dalam pikiran Siti. Ritual ini bukan untuk sembarangan orang. Engkau harus siap dengan segala akibatnya. Ingat, tubuhmu akan menjadi milik mereka, makhluk dari dunia lain. Siti menggigit bibir, namun ia tahu inilah satu-satunya jalan yang tersisa. Dengan gemetar, ia mengangguk. Saya siap, jawabnya, suara penuh tekad. Dukun itu tersenyum, senyum yang penuh makna. Ia pun bangkit dan mengambil sebuah piring besar yang terbuat dari batu hitam. Di atas piring itu, terdapat setangkai bunga hitam, sebatang dupa, dan cairan berwarna merah pekat yang berkilauan aneh. Ritual ini dimulai pada malam Jumat Kliwon, ia ucap dukun itu dengan suara dalam, menggetarkan. Kau akan dikawinkan dengan jin penikmat syahwat manusia. Mereka akan masuk ke dalam tubuhmu, dan kau harus mengundang mereka dengan niat tulus. Jika kau berhasil, segala kemewahan akan datang. Namun jika gagal, tak ada yang akan tersisa selain penderitaan. Ritual itu dimulai. Siti disuruh duduk bersila di tengah ruangan, sementara dukun itu membakar dupa dan mengucapkan mantra-mantra yang tidak ia mengerti. Suara-suara aneh terdengar di sekelilingnya, membuat tubuhnya semakin tegang. Namun, ia tidak bisa mundur. Rasa takut berganti dengan keinginan kuat untuk merasakan hidup yang lebih baik, meski ia tak tahu harga yang harus dibayar. Perlahan, tubuhnya mulai terasa ringan, seakan-akan terlepas dari dunia ini. Matanya terpejam, dan dalam ketidakberdayanya, ia mendengar suara gemuruh yang memekakan telinga, diikuti oleh sentuhan yang sangat asing. Sesuatu yang seolah datang dari dalam dirinya, menyusup ke dalam tubuhnya dengan kekuatan yang membuatnya terperangah. Ritual itu telah dimulai, dan tak ada jalan kembali. Pagi itu, Siti terbangun dengan rasa lelah yang luar biasa. Tubuhnya terasa sangat berat, seolah-olah ia baru saja dipaksa melewati perjalanan panjang yang tak pernah ia jalani sebelumnya. Kepalanya pusing, dan ketika ia membuka mata, ia merasa seperti ada yang berbeda. Ruangan tempat ia terbaring tampak asing, meskipun itu adalah rumahnya sendiri.
Cahaya matahari yang masuk melalui celah jendela tak mampu mengusir gelap yang merayapi pikirannya. Ada sesuatu yang janggal di dalam dirinya, seperti ada kekuatan yang mengendalikan tubuhnya tanpa izin. Setelah beberapa saat, ia bangkit dan berjalan menuju cermin. Namun, yang ia lihat membuat jantungnya berhenti sejenak. Wajahnya, yang biasanya tampak sederhana dan penuh keletihan, kini terlihat begitu sempurna. Kulitnya lebih halus, matanya lebih bercahaya, dan senyumnya terkesan menggoda. Siti menyentuh pipinya, merasa bingung dengan perubahan mendalam yang tak bisa ia jelaskan. Semua ini terasa terlalu cepat, terlalu sempurna. Namun, tubuhnya yang tampak semakin menarik bukanlah satu-satunya hal yang mengusik pikirannya. Saat ia beranjak dari tempat tidurnya, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Seperti bayangan yang bergerak tanpa tubuh, terasa begitu dekat, seakan mengikuti langkahnya. Jantungnya berdegup kencang. Apa ini? Pikirnya, sambil melangkah cepat keluar kamar. Namun, bayangan itu seolah menghilang setiap kali ia berusaha menoleh. Ia tak bisa menahan rasa takut yang menyelimuti dirinya. Namun, saat ia mencoba untuk melupakan perasaan aneh itu, sebuah bisikan halus terdengar di telinganya, membuat tubuhnya kaku seketika. "Selamat datang, sayang." Bisikan itu terdengar seperti suara seorang pria, namun tidak berasal dari siapa-siapa. Suara itu begitu dalam dan bergetar, seakan berasal dari kedalaman tanah atau langit. Siti menggigil, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Siapa itu? Pikirnya, matanya melirik ke sekelilingnya, namun tidak ada yang tampak. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seakan berbicara langsung ke dalam jiwanya. "Jangan takut. Aku ada di sini, menunggumu." Suara itu mengalir ke dalam tubuhnya, menenangkan sekaligus menakutkan. Siti merasa tubuhnya mulai bergerak tanpa kontrol. Langkahnya semakin berat, namun anehnya ia tidak bisa berhenti. Tiba-tiba, pikirannya dipenuhi gambaran-gambaran yang sangat asing. Gambar seorang pria tampan dengan tatapan penuh nafsu, mengawasinya dari kejauhan. Wajahnya yang tampan itu tampak familiar, namun Siti merasa tak pernah mengenalnya. Ada sesuatu yang salah, namun ia tidak bisa menepisnya. Saat malam tiba, perubahan dalam dirinya semakin terasa. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, namun dengan setiap langkah yang diambil, semakin banyak pula mata yang tertuju padanya. Ia tidak pernah merasa sebegitu cantiknya. Setiap orang yang melihatnya, baik itu lelaki maupun wanita, seakan terpesona oleh pesonanya yang luar biasa. Namun, di balik itu, ada rasa tidak nyaman yang terus menghantuinya. Wajah yang dulu biasa, kini menjadi magnet yang menarik perhatian orang-orang. Namun semakin lama, Siti merasakan keinginan untuk bersembunyi. Pada suatu malam, saat ia sedang berjalan di tengah desa, tubuhnya tiba-tiba terasa hangat. Sekujur tubuhnya seperti dipenuhi oleh api yang mengalir deras. Ia merasa seperti ada yang menyalakan api di dalam dirinya, namun anehnya, ia tidak bisa berhenti berjalan. Dalam kekosongan pikirannya, sebuah tangan besar yang tidak terlihat meraih tubuhnya dengan kekuatan yang sangat kuat, menariknya menuju sebuah tempat yang jauh. Siti tak bisa melawan, tubuhnya seakan tidak lagi miliknya. Ia hanya bisa mengikuti dorongan itu, sampai tiba-tiba ia mendengar suara-suara aneh yang semakin mendekat. Di tengah malam yang sunyi, sebuah suara berat menyapa telinganya, menggetarkan tulang belulangnya. "Kau adalah milikku sekarang," bisikan itu menggetarkan hati Siti. Ia berusaha melawan, namun tubuhnya terasa tidak lagi bisa bergerak dengan bebas. Ada sesuatu yang menguasai tubuhnya, dan ia tahu bahwa itu adalah makhluk yang telah memasuki dirinya. Jin itu, yang tak pernah ia lihat sebelumnya, seakan merasuki setiap pori-porinya, merasuki jiwa dan raganya. Ia tak bisa melawan, hanya bisa menerima kenyataan pahit bahwa ia kini menjadi bagian dari dunia yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Siti berteriak dalam hati, namun tidak ada yang mendengarnya. Ia merasakan sesuatu yang sangat aneh dan mencekam di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Dengan tubuh yang semakin lelah, ia berusaha bangun, namun tubuhnya terasa semakin lemas dan dipenuhi oleh dorongan nafsu yang kuat. Dalam dirinya, ada sesuatu yang bangkit, sesuatu yang ia tidak inginkan, namun tidak bisa ia hindari. Jin itu telah memasuki tubuhnya sepenuhnya, dan Siti tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Siti terbangun di tengah malam dengan napas terengah-engah. Matanya terbuka lebar, tetapi semua yang dilihatnya terasa kabur dan asing. Tubuhnya terasa ringan, tetapi ada rasa berat yang menyelubungi hatinya. Ia bisa merasakan seolah ada sesuatu yang mengendalikannya dari dalam,
menariknya untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Saat ia menggerakkan tangannya, tubuhnya terasa kaku, seakan dikuasai oleh kekuatan yang tidak ia kenal. Langkah kakinya terasa begitu cepat, begitu terarah, seolah ia berjalan menuju tempat yang sudah ditentukan, tempat yang bahkan tidak ia ketahui. Setiap sudut rumahnya tampak berbeda. Semuanya menjadi lebih gelap, semakin gelap, dan suara-suara aneh terdengar di setiap sudut ruangan. Suara gemericik air, bisikan yang datang dari jauh, serta suara langkah-langkah halus yang terdengar seakan datang dari dalam tubuhnya sendiri. Siti menjerit dalam hati, tetapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya, yang dulu ia kenali, kini terasa sangat asing. Apa yang terjadi padaku? Igumamnya dengan suara terengah, namun tidak ada jawaban. Ketika ia menatap cermin di dinding, ia melihat wajahnya yang tampak berbeda. Senyumnya begitu menggoda, matanya menyala dengan nafsu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa ada makhluk yang mengintip dari balik matanya, menunggu untuk keluar, menunggu untuk menguasai dirinya sepenuhnya. Tak lama kemudian, ia merasakan kehadiran yang sangat kuat di belakangnya. Sesuatu yang tidak terlihat, namun begitu nyata. Suara berat itu kembali terdengar di telinganya, seakan mengisi ruang kosong di sekitarnya. Kau sudah menjadi milikku, Siti. Tubuhmu, jiwamu, semuanya akan menjadi bagian dariku. Bisikan itu menggema, menembus kesadarannya. Siti berteriak dalam hati, mencoba melawan, namun tubuhnya seolah tidak lagi mendengarkan perintahnya. Ia hanya bisa berdiri terpaku, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, pandangannya berputar, dan ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sangat gelap. Tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang menelan semuanya. Suara langkah-langkah berat terdengar mendekat, dan dari kegelapan itu, sosok tinggi besar muncul perlahan. Sosok itu memiliki wajah yang tidak dapat dikenali, namun ada kilatan cahaya yang menyilaukan dari matanya. Siti merasakan sebuah dorongan kuat yang membuatnya mendekat pada sosok tersebut, seolah-olah ia tidak bisa menghindarinya. Siti, kau sudah memilih jalan ini? Suara itu terdengar lebih jelas, lebih dekat, seakan berbicara langsung di dalam pikirannya. Kau telah mengundang kami ke dalam tubuhmu. Kami akan menikmati setiap detik keberadaanmu di dunia ini. Saat kata-kata itu keluar, Siti merasakan tubuhnya bergetar hebat. Tubuhnya yang dulu lemah kini terasa kuat, namun bukan dalam cara yang ia inginkan. Semua perasaan dan emosi yang ia rasakan seolah terbalik, keinginan, nafsu, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Jin itu, yang kini menguasai tubuhnya, mulai bergerak dengan cara yang tidak manusiawi. Siti merasa seolah ia menjadi bagian dari makhluk itu, merasakan sensasi yang sangat kuat, yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap gerakan terasa lebih cepat, lebih liar, dan penuh dengan nafsu yang tidak bisa ia kendalikan. Rasanya seperti tubuhnya bukan lagi miliknya, tetapi milik makhluk asing yang kini bernafsu untuk menguasainya sepenuhnya. Siti berusaha melawan dengan sekuat tenaga, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat pula dorongan yang menguasai tubuhnya. Ia merasakan jari-jarinya yang gemetar, tidak bisa lagi menahan desakan dari dalam dirinya. Jangan lawan aku, suara itu terdengar semakin jelas, menguasai pikirannya. Aku adalah bagian darimu, dan kau adalah bagian dariku. Dalam ketakutan dan kebingungannya, Siti menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri lagi. Ritual itu telah membawa konsekuensi yang tak bisa ia hindari. Sekujur tubuhnya terasa panas, seakan terbakar oleh api yang tidak bisa dipadamkan. Setiap pori-porinya dipenuhi dengan energi yang sangat kuat, energi yang datang dari dunia yang tidak bisa ia kenal. Makhluk gaib itu, jin penikmat syahwat, merasuki tubuhnya sepenuhnya, menjadikannya alat untuk melampiaskan hasrat yang tidak terkontrol. Siti bisa merasakan setiap sensasi yang datang, sensasi yang mengerikan, tetapi sekaligus penuh dengan keinginan yang tak terelakkan. Suara desahan makhluk itu terdengar semakin keras, semakin memenuhi ruang di sekelilingnya. Siti merasa dirinya tenggelam dalam lautan hasrat yang tidak bisa ia kendalikan. Ia merasakan tubuhnya bergerak tanpa bisa menahan, seakan tubuhnya berfungsi untuk melayani keinginan makhluk itu. Dan ketika tubuhnya terjatuh ke tanah, semua rasa ngeri, kebingungan, dan keinginan itu menjadi satu, menyatu dalam kegelapan yang tak termaafkan. Siti terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mendapati dirinya terbaring di tanah yang dingin, sekelilingnya gelap gulita. Hanya ada rasa sakit dan kengerian yang menghimpit dada. Seakan baru saja terbangun dari mimpi buruk yang sangat nyata, namun ia tahu ini bukanlah mimpi. Tubuhnya terasa lelah, seolah-olah baru saja dipermainkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya.
Setiap tulang dan ototnya terasa sakit, tetapi yang paling mengerikan adalah perasaan kosong yang menyelimuti pikirannya. Apa yang terjadi padaku? Siti berbisik dengan suara yang serak, tapi kata-katanya terputus ketika ia merasakan sesuatu yang tak biasa di dalam tubuhnya. Sebuah dorongan yang datang begitu kuat dari dalam, seakan ada yang menariknya menuju sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam. Ia mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya tak bisa digerakkan seperti biasanya. Setiap langkah terasa begitu berat, seakan ada beban tak terlihat yang menahannya. Di luar kesadarannya, suara yang sama kembali terdengar, begitu rendah dan penuh dengan kekuatan. Kau tak bisa lari, Siti. Kau sudah milikku, dan kau akan tetap menjadi milikku. Suara itu berbisik dari kedalaman yang tidak bisa ia kenal, seakan datang dari dalam tubuhnya sendiri. Siti merasakan sesuatu yang begitu mengerikan, seakan jiwanya sedang ditarik keluar dari tubuhnya. Sesuatu yang jauh lebih kuat dan tak terduga menguasainya, dan ia tak bisa melawan. Ia bisa merasakan makhluk itu menari di setiap sel tubuhnya, menelusuri setiap aliran darahnya, seolah ingin mencabik-cabiknya. Dalam keputusasaan, Siti berusaha berteriak, namun suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa menatap kegelapan di sekelilingnya, merasakan kehadiran makhluk itu menguasai dirinya lebih dalam. Setiap gerakan, setiap tarikan nafasnya, seakan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Ia ingin melawan, tapi tubuhnya terasa kaku dan terikat oleh kekuatan yang tidak bisa ia hindari. Siti merasa jiwanya terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya lagi. Jangan coba melawan, suara itu semakin dalam, semakin merasuk. Kau tak akan bisa keluar. Kami akan terus menikmati dirimu, sampai kau menjadi bagian dari kami. Kegelisahan yang semakin mencekam membuat Siti ingin menangis, namun tidak ada air mata yang keluar. Rasa takut, ngeri, dan tak berdaya bercampur dalam dirinya. Ia merasa terjebak di antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat, terperangkap dalam pusaran yang menghisapnya semakin dalam. Setiap bisikan makhluk itu menggetarkan tulang belulangnya. Pada saat itulah, Siti mendengar suara langkah-langkah halus mendekat. Ia menoleh, dan di hadapannya muncul sosok yang sangat berbeda. Bukan manusia, bukan pula jin yang biasa ia kenal, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan, lebih menyeramkan. Sosok itu tinggi besar, tubuhnya tertutup oleh kabut hitam pekat yang menyelimuti sekelilingnya. Matanya, yang berkilauan dengan cahaya merah menyala, menatapnya dengan penuh nafsu. Siti merasakan tubuhnya bergetar hebat, tak berdaya di hadapan sosok itu. Siti, kau sudah dipilih. Suara itu terdengar, dan semakin dekat. Dunia ini bukan milikmu lagi. Kini, kau adalah milik kami, dan kami akan menikmatimu. Siti terdiam, merasakan tubuhnya semakin lemah, semakin terhimpit oleh energi yang datang dari makhluk itu. Setiap kali ia mencoba melawan, semakin dalam ia tenggelam dalam cengkeraman kekuatan yang menguasainya. Ia tahu, tidak ada jalan keluar. Setiap partikel tubuhnya kini dipenuhi oleh energi yang bukan berasal dari dunia manusia. Sesuatu yang gelap dan mengerikan kini bersemayam dalam dirinya. Siti merasa dirinya semakin tenggelam dalam kegelapan itu. Ia tidak bisa lagi mengenali dirinya. Bayangan-bayangan yang mengerikan mulai muncul di sekelilingnya, bayangan makhluk-makhluk dengan tubuh yang terdistorsi, wajah yang menyeramkan, dan mata yang penuh dengan kebuasan. Mereka semua mendekat, seakan bersiap-siap untuk mengambil bagian dari tubuhnya, merasuki dirinya lebih dalam. Siti merasakan tubuhnya dipenuhi dengan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, seakan-akan ia menjadi sumber dari keinginan-keinginan gelap mereka. Ketika makhluk itu semakin mendekat, Siti merasa nafasnya semakin berat, namun tubuhnya terasa tidak lagi miliknya. Setiap gerakan yang ia lakukan seakan diatur oleh kekuatan itu. Ia bisa merasakan makhluk-makhluk itu memanjat tubuhnya, merasuki setiap inci tubuhnya dengan hasrat yang tidak terkontrol. Rasa sakit, keinginan, dan kegelapan bercampur menjadi satu. Kami akan memilikimu selamanya. Suara itu berbisik sekali lagi, dan Siti tahu bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menyerah pada takdir yang sudah ditentukan. Tubuhnya terasa kosong, namun pada saat yang sama, dipenuhi oleh energi yang sangat besar. Rasa sakit yang mengalir begitu kuat, namun Siti tidak bisa berhenti. Setiap desahan makhluk itu mengisi ruang di sekitarnya, merasuki dirinya dengan kebuasan yang tak terbayangkan. Ia ingin teriak, tetapi mulutnya tertutup rapat. Tidak ada yang bisa menolongnya lagi. Semua yang ia tahu, semua yang ia miliki, kini telah menjadi milik mereka. Ia adalah bagian dari dunia yang tak pernah ia inginkan. Malam itu, Siti merasa dunia di sekelilingnya semakin tak nyata.
Tubuhnya telah menjadi ladang bagi keinginan-keinginan yang mengerikan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti ribuan tahun, terperangkap dalam cengkeraman kekuatan yang tak terjelaskan. Setiap kali ia mencoba melawan, tubuhnya semakin terasa rapuh, seakan jiwanya telah berpindah ke dimensi yang lebih kelam. Tak ada lagi batas antara dirinya dan dunia yang gelap ini. Semua yang ia kenal, semua yang ia percayai, kini hilang. Setiap malam, makhluk itu datang. Bukan hanya satu, tetapi banyak. Mereka datang dari tempat yang tak terjangkau oleh pikiran manusia, dari dunia yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Sosok-sosok dengan mata menyala, tubuh tak berbentuk, dan tangan yang panjang, merayap ke tubuh Siti, merasuki jiwa dan raganya. Siti tahu, itu bukan mimpi. Ini adalah kenyataan yang tak bisa ia hindari. Makhluk-makhluk itu mulai membawanya semakin dalam ke dalam dunia mereka yang kejam, tempat di mana rasa sakit dan keinginan menjadi satu kesatuan. Setiap kali mereka datang, Siti merasa seperti tenggelam dalam lautan nafsu yang tak terbatas. Tubuhnya dipenuhi oleh sentuhan-sentuhan yang tidak wajar, menggerogoti dirinya secara perlahan. Ia merasa terhina, tapi ia tak bisa melakukan apa-apa. Segala upaya untuk berontak sia-sia. Bahkan pikirannya mulai kabur, seperti ada sesuatu yang mengalir melalui tubuhnya, mengaburkan realitas dan membenamkannya dalam kegelapan yang lebih pekat. Pada suatu malam yang sangat gelap, ia terbangun dengan napas terengah-engah. Jantungnya berdebar hebat, tubuhnya terasa hangat dan dingin dalam waktu bersamaan. Ia melihat sekelilingnya. Kegelapan, yang selama ini menjadi sahabatnya, kini terlihat seperti raksasa yang menunggu untuk menelan seluruh keberadaannya. Di hadapannya, makhluk itu kembali muncul. Sosok besar dengan mata merah menyala, yang telah lama menguasai pikirannya. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sudah waktunya, Siti, suara itu terdengar begitu dekat. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Kau adalah kami, dan kami adalah dirimu. Siti merasa seolah-olah tubuhnya kehilangan batas. Ia mulai melihat bayangan dirinya yang berubah, wajahnya menjadi samar dan penuh dengan kegelapan. Semuanya terasa kabur, seolah-olah ia tidak lagi memiliki tubuh yang utuh. Makhluk itu mendekat dengan perlahan, jari-jarinya yang panjang menyentuh wajah Siti. Sentuhan itu terasa seperti api, namun juga seperti es. Siti merasa tubuhnya menegang, namun ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya sudah menjadi milik mereka, dan kini saatnya untuk menyerahkan sepenuhnya. Segala bentuk perlawanan yang ia coba bangun hanya membuatnya semakin terjerat. Ia tidak bisa lagi membedakan antara dirinya dan makhluk itu. Keduanya seakan menjadi satu, berada dalam satu tubuh, satu roh yang terikat oleh takdir yang tak terhindarkan. Apakah kau masih merasa terhina? Suara itu berbisik, merasuk ke dalam telinganya. Kau sudah tidak lagi menjadi dirimu. Semua yang kau kenal, semua yang kau percayai, kini milik kami. Kau adalah sumber dari semua keinginan kami. Kau adalah alat untuk kebebasan kami. Siti tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa merasakan tubuhnya dipenuhi dengan gelombang energi yang tak terlukiskan, yang menguasai setiap inci dirinya. Sesuatu yang sangat kuat dan tidak bisa ia kendalikan. Makhluk-makhluk lain mulai berdatangan, tubuh mereka yang aneh dan tidak berbentuk bergerak cepat, mendekati tubuh Siti dengan penuh keinginan. Mereka merasuki dirinya, menjadikannya sebagai alat pemuas hasrat yang tak terhingga. Setiap sentuhan semakin membuat tubuhnya merasa seperti terbakar, tetapi pada saat yang sama, ia merasa seolah terbenam dalam kebahagiaan yang sangat gelap. Rasa sakit yang datang bersamaan dengan kenikmatan itu membuatnya semakin bingung. Ia tidak tahu lagi apakah ia sedang merasakan penderitaan atau kepuasan yang tak terhingga. Siti merasakan dirinya semakin terkubur dalam kegelapan. Matanya terpejam, namun ia tahu bahwa ia tak akan bisa keluar. Ini adalah takdirnya, takdir yang telah dipilihkan untuknya sejak awal. Tubuhnya, jiwanya, semuanya telah menjadi milik makhluk-makhluk ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, tidak ada yang bisa menghentikan ritual ini. Ia hanya bisa merasa terjebak di antara dua dunia, dunia manusia yang sudah jauh meninggalkannya, dan dunia kegelapan yang kini menguasainya sepenuhnya. Pada saat terakhir sebelum semuanya menjadi gelap, Siti merasa ada yang berbeda. Suatu kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, datang untuk mengambil alih dirinya sepenuhnya. Ia merasakan tubuhnya seolah pecah menjadi ribuan keping, dan dalam setiap keping itu, ada rasa sakit yang tak terungkapkan. Wajah makhluk itu muncul sekali lagi, dengan senyum yang mengerikan, dan berkata, "Kau telah menjadi bagian dari kami.
Tidak ada lagi yang tersisa selain keinginan kami yang tak terpuaskan. Dengan kata-kata terakhir itu, tubuh Siti tenggelam dalam kegelapan abadi, dan keinginannya pun menjadi milik mereka selamanya. Ia tidak ada lagi. Hanya ada kegelapan yang abadi, sebuah dunia yang tak pernah bisa keluar dari cengkeraman mereka. Siti kini menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuhnya, yang dulunya penuh dengan kehidupan, kini terasa kosong, seperti kulit yang terlepas dari daging. Setiap kali ia mengingat masa lalunya, segalanya terasa seperti mimpi yang jauh. Kehidupannya yang dulu penuh dengan tawa, cinta, dan harapan kini hanya menjadi kenangan yang pudar dalam dimensi yang jauh, tempat di mana makhluk-makhluk gelap kini menguasainya. Setiap malam, ia dipaksa untuk menghadapi keinginan-keinginan mereka. Makhluk-makhluk itu datang dalam berbagai bentuk, menyelimuti tubuhnya dengan nafsu yang tak terpuaskan. Tidak ada ruang untuk melawan. Tidak ada ruang untuk berteriak. Setiap kali ia merasa ingin mengingatkan dirinya bahwa ia masih manusia, mereka menghisapnya lebih dalam lagi ke dalam dunia mereka yang menakutkan, di mana setiap hasrat berubah menjadi penderitaan. Rasanya seperti tenggelam dalam laut yang dalam, namun tidak ada dasar. Ia hanyut tanpa arah. Makhluk pertama yang datang adalah yang paling dominan, yang selalu memimpin ritual-ritual yang mencekam. Sosoknya besar dan mengerikan, dengan mata yang menyala merah, dan tangan yang panjang, berwarna hitam pekat. Setiap kali ia menyentuh tubuh Siti, tubuhnya seakan terbakar dan hancur, namun pada saat yang sama, ada keinginan yang menggila di dalam dirinya. Rasa sakit dan kenikmatan itu bercampur menjadi satu, membuatnya bingung. Ia merasakan seperti ia menjadi alat pemuas hawa nafsu mereka, namun juga seolah terikat dengan mereka dalam ikatan yang tak bisa dilepaskan. Pada malam tertentu, Siti merasakan perubahan yang aneh dalam tubuhnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Sebuah kekuatan yang lebih besar dan lebih menakutkan mulai membanjiri jiwanya. Keinginan-keinginan gelap itu semakin menguasai pikirannya. Dan ketika ia menyadari perubahan itu, ia merasa ada makhluk lain yang juga ingin mengambil alih dirinya. Mereka datang bukan hanya untuk menikmati tubuhnya, tetapi untuk menjadikannya sebagai bagian dari mereka selamanya. Di tengah malam yang sunyi, Siti terbangun dengan napas terengah-engah. Matanya terbuka lebar, namun dunia di sekelilingnya tampak tidak nyata. Semua benda yang ada di sekitar tempat tidurnya seperti kabur, bergerak perlahan seperti bayangan. Ia merasa tubuhnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Rasa sakit itu semakin parah, dan kali ini, bukan hanya tubuhnya yang diserang, tetapi juga pikirannya. Setiap suara di dalam kepalanya mulai berbicara, berbisik tentang kegelapan dan keinginan yang lebih besar, yang harus dipenuhi tanpa henti. Sudah waktunya untuk yang lebih besar, ibisik suara itu, seperti serigala yang mendekat. Kau bukan lagi manusia, Siti. Kau sudah menjadi bagian dari kami, dan kami membutuhkan lebih dari sekadar tubuhmu. Kami membutuhkan jiwamu. Kami membutuhkan segala yang ada dalam dirimu. Siti merasa dirinya terseret lebih dalam lagi ke dalam dimensi yang gelap. Tidak ada lagi rasa kemanusiaan di dalam dirinya. Semua yang ia rasakan adalah keinginan dan nafsu yang tak terbendung. Sosok makhluk besar itu datang menghampirinya, dan kali ini, ia membawa sesuatu yang lebih mengerikan. Sesuatu yang Siti tak pernah bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang lebih kuat dari makhluk-makhluk sebelumnya. Suara gemuruh terdengar dari dalam kegelapan, seakan bumi bergetar di bawahnya. Di tengah kegelapan itu, muncul sosok lain, lebih besar dan lebih mengerikan dari yang pertama. Makhluk itu memiliki tubuh yang sangat besar, seakan tak terhitung besarannya. Tubuhnya gelap, diselimuti kabut hitam, dan matanya yang menyala berwarna hijau tua, penuh dengan kebencian. Sosok itu merangkak mendekat, suara langkahnya terdengar seperti gemuruh bumi yang pecah. Ketika ia menyentuh tubuh Siti, seakan seluruh tubuhnya meleleh, hancur dalam satu sentuhan yang sangat berat. Apakah kau siap, Siti? Suara itu bergema dalam kepalanya. Ini bukan hanya tentang tubuh. Ini tentang jiwa. Ini tentang segala sesuatu yang ada dalam dirimu. Kau akan menjadi milik kami selamanya. Siti mencoba untuk menjerit, namun suaranya tak keluar. Ia ingin melawan, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Semuanya terasa seperti mimpi yang tidak bisa ia kendalikan. Ia hanyut dalam arus gelap yang semakin deras, dan ia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan ritual ini. Dalam gelap yang pekat, Siti merasa dirinya mulai menghilang, menyatu dengan kegelapan itu. Tubuhnya tak lagi terasa,
Pikirannya hanya dipenuhi oleh suara-suara yang semakin keras dan mengerikan. Keinginan-keinginan itu semakin menjadi-jadi, dan ia tahu bahwa ia akan terjebak selamanya dalam dunia ini. Tak ada lagi jalan keluar. Tak ada lagi harapan. Ia hanya bagian dari mereka yang tak terelakkan, terperangkap dalam dunia gelap yang tak akan pernah berakhir. Siti terjaga di tengah kegelapan yang semakin memanjang. Hatinya berdegup cepat, namun tidak ada lagi rasa takut yang menghampirinya. Ia tidak tahu lagi kapan waktu berjalan, atau apakah ia masih berada di dunia nyata. Semua terasa kabur, seperti larutan antara dunia manusia dan dunia yang lebih kelam. Makhluk-makhluk itu, mereka yang telah menguasainya, kini tak hanya memenuhi tubuhnya, tetapi juga mempengaruhi setiap hembusan nafasnya. Seperti sebuah kutukan, jiwa Siti telah terkunci dalam ruang yang penuh kegelapan dan kehampaan. Setiap kali ia menatap bayangannya yang terpantul di cermin, ia melihat perubahan yang semakin jelas. Tubuhnya kini tak lagi tampak manusia. Kulitnya pucat, dan matanya yang dulunya penuh cahaya kini kosong, seperti dua lubang hitam yang menghisap segala kebaikan yang ada. Ia merasa bahwa setiap bagian tubuhnya bukan miliknya lagi. Makhluk-makhluk itu seakan merasuk dalam setiap inci tubuhnya, menjadikannya lebih dari sekadar wadah fisik. Ia telah menjadi tempat yang dikendalikan oleh kekuatan yang tak dapat dimengerti. Pada malam yang sama, saat bulan menggantung tinggi di langit, Siti merasakan sentuhan yang lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya gemetar saat makhluk besar itu kembali datang, kali ini dengan wujud yang semakin menyeramkan. Ia merasakan bayangan besar itu menindih dirinya, menghimpitnya dalam sebuah pelukan yang sangat berat. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melawan. Ketika makhluk itu menyentuh wajahnya, rasanya seperti disedot habis dari dalam dirinya. Tubuhnya meresap ke dalam kegelapan, kehilangan kontrol, tenggelam dalam kehampaan yang memuakkan. Sudah saatnya, Siti, bisik suara yang familiar namun semakin terdengar asing. Kau bukan lagi milik dirimu sendiri. Kami telah menjadi bagian dari setiap langkahmu, dan kau akan menjadi bagian dari kami. Dengan kata-kata itu, Siti merasakan tubuhnya terangkat, seakan diseret tanpa kehendak. Ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, tidak bisa merasakan apapun selain kepedihan yang semakin mendalam. Ketika matanya terbuka, ia mendapati dirinya terbaring di sebuah ruang yang lebih luas, sebuah tempat yang dipenuhi oleh kegelapan pekat dan bau amis yang tajam. Di sana, makhluk-makhluk itu mengelilinginya, menunggu saat yang tepat untuk memenuhi ritual yang telah lama dinanti. Di tengah ruangan yang penuh dengan asap hitam itu, sebuah lingkaran besar digambar dengan darah. Siti, meskipun tidak bisa bergerak, merasa bahwa ia terperangkap dalam lingkaran itu, sebuah batas yang tak dapat dilewati. Di dalamnya, makhluk-makhluk itu mulai melakukan gerakan yang teratur, seolah-olah sedang mengendalikan sesuatu yang lebih besar. Ia bisa merasakan adanya kekuatan yang mulai mengalir melalui tubuhnya, kekuatan yang bukan berasal darinya. Pada saat itu, Siti merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sangat menakutkan. Suara bisikan di kepalanya berubah menjadi teriakan yang mengerikan, seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Makhluk-makhluk itu bersatu dalam sebuah nyanyian yang aneh, nyanyian yang semakin lama semakin keras, seakan mengguncang dunia tempat Siti berada. Setiap suara itu bagaikan paku yang menembus dinding-dinding kesadarannya, membuatnya semakin terjebak dalam kegelapan tanpa batas. Dengan kekuatan yang terbangun dari dalam tubuhnya, Siti merasakan semacam dorongan untuk mengikutinya, mengikuti ritus yang sedang berlangsung. Namun, di dalam hatinya, ia masih berjuang untuk melawan, meskipun ia tahu itu sia-sia. Ia ingin berteriak, tetapi hanya ada sunyi yang menghimpit. Tubuhnya, yang dulu penuh dengan keinginan dan harapan, kini hanya menjadi alat untuk melayani makhluk-makhluk yang tak terlihat itu. Suara-suara itu semakin mendekat, semakin menekan setiap rasa yang ada dalam dirinya. Siti tidak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Ia hanya bisa merasakan sensasi yang semakin mencekam. Ia merasa bagian dari dirinya sendiri tercabik-cabik, dicerai-beraikan oleh kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Dalam momen yang penuh penderitaan ini, ia mulai merasakan bahwa ia bukan lagi manusia. Ia hanyalah sebuah saluran untuk kehendak yang lebih besar, sebuah alat untuk ritual yang tak berkesudahan. Dengan satu gerakan cepat, makhluk yang paling besar di antara mereka mendekat, membungkuk, dan menyentuh dahi Siti dengan jari yang panjang dan dingin. Seperti sebuah tanda, tubuh Siti mulai bergetar, dan darah di dalam tubuhnya terasa membeku. Segalanya terasa menyesakan. Dalam jiwanya yang terjerat dalam bayang-bayang kegelapan, ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Ia terperangkap di antara dunia manusia dan dunia yang jauh lebih kelam, dunia yang dikuasai oleh mereka yang tak dapat dilihat oleh mata manusia. Akhirnya,
Dalam kegelapan yang tak terhingga, Siti merasa bahwa seluruh tubuhnya menghilang, seakan menguap menjadi udara yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang terhimpit. Ia tahu bahwa ia telah menjadi bagian dari dunia yang tak terlihat, dunia yang dipenuhi oleh mereka yang haus akan jiwa dan nafsu manusia. Dalam kehampaan itu, Siti mengerti satu hal yang tak bisa dibantah, ia telah menjadi milik mereka selamanya. Pagi datang begitu saja, meskipun Siti tahu bahwa waktu bukan lagi sesuatu yang bisa ia kendalikan. Hari-hari kini berlarut-larut tanpa arti, satu demi satu, dalam keheningan yang meresap ke seluruh tubuhnya. Ia merasa dirinya seperti boneka, dikendalikan oleh kehendak yang lebih besar dari apapun yang bisa dipahami. Setelah ritual itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Ia terbangun di tempat yang sama setiap kali, namun tubuhnya seolah tidak pernah merasa sepenuhnya sadar. Ia merasa seperti terperangkap dalam tubuhnya sendiri, seperti makhluk asing yang memaksa untuk hidup dalam dunia yang tidak dikenalnya. Malam ini, Siti merasakan ketegangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam kamar yang semakin gelap, ia mendengar bisikan halus yang tidak jelas. Suara itu datang dari segala penjuru, seperti sebuah seruan dari kedalaman yang lebih gelap, lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Setiap bisikan itu seolah menuntunnya, membimbingnya menuju sesuatu yang lebih menyeramkan, lebih penuh dengan kekuatan yang mematikan. Ia merasa bahwa tubuhnya lagi-lagi dikendalikan, tanpa bisa menghentikan setiap gerakannya. Rasa takut yang dulu menghantuinya kini telah hilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih mengerikan, keputusasaan yang mendalam. Di luar jendela, hujan turun dengan deras, menciptakan suara gemuruh yang semakin mendekati. Siti bisa merasakannya, sesuatu sedang mendekat. Sebuah bayangan besar muncul di dalam pikirannya, lebih besar daripada apapun yang bisa ia bayangkan. Sosok itu mengelilinginya, mengikatnya dalam ikatan tak terlihat yang semakin menekan. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ketika Siti mencoba menutup matanya, tubuhnya merespons dengan cara yang menakutkan. Sebuah kekuatan tak terlihat mengangkatnya dari tempat tidur, menyentuhnya dengan lembut namun penuh ancaman. Rasanya seperti dipeluk oleh kegelapan itu sendiri, sebuah pelukan yang tidak bisa dilepaskan, yang tidak bisa dihentikan. Siti merasa tubuhnya mulai kembali berubah. Setiap gerakan yang ia buat, setiap helaan nafas, seolah ditarik ke dalam jurang kegelapan yang semakin dalam. Jangan coba melawan, bisik suara itu, suara yang kini lebih dalam, lebih menghantui. Kau adalah bagian dari kami, Siti. Sekarang, rasakan apa yang telah menjadi milikmu. Kami akan membuatmu merasakan dunia kami, merasakannya dalam setiap inci tubuhmu. Tangan besar dan dingin itu merayap di kulit Siti, menelusuri tubuhnya dengan cara yang sangat asing, namun tidak bisa ia hindari. Siti merasa semakin terperangkap dalam pelukan yang tak terelakkan. Ia bisa merasakan setiap bagian tubuhnya yang tidak lagi miliknya. Setiap ciuman yang diberikan bukan dari manusia, tetapi dari makhluk yang jauh lebih tua, yang jauh lebih kelam. Ia merasa dirinya tidak lagi dapat membedakan antara yang nyata dan yang gaib. Semua menjadi satu, bercampur, membentuk rasa yang sangat sulit untuk digambarkan. Dalam gelap malam yang semakin pekat, tubuh Siti bergetar hebat. Ia merasa dirinya seolah berada di dua dunia sekaligus, di dunia manusia yang fana, dan dunia makhluk yang dipenuhi oleh nafsu dan keinginan. Ia bisa merasakan semua itu, bisa merasakannya dalam setiap inci dirinya. Namun, apa yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa tubuhnya kini bukan miliknya lagi. Setiap gerakan, setiap getaran yang ia rasakan, dipandu oleh kehendak yang lebih besar, yang tidak bisa ia kendalikan. Siti mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Mulutnya terbuka, namun yang terdengar hanya suara lirih yang hilang dalam ruang gelap yang semakin menyelimuti. Ia merasakan dirinya semakin terbenam dalam jurang yang tak berujung. Tubuhnya bergerak mengikuti irama yang tidak ia pahami, seperti seorang penari yang dipaksa mengikuti langkah-langkah yang tidak bisa ia hentikan. Ia tidak bisa melawan. Ia hanya bisa merasa. Malam itu, di tengah hujan yang terus mengguyur, Siti merasakan sebuah kekosongan yang sangat dalam. Segalanya terasa jauh, semakin jauh dari apa yang dulu ia kenal. Kini, ia tahu bahwa dirinya telah menjadi bagian dari dunia yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran manusia. Dunia itu adalah dunia yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang haus akan kekuatan, yang haus akan nafsu, yang tidak mengenal batas. Siti, meskipun terperangkap dalam tubuh yang tidak bisa lagi ia kendalikan, tahu satu hal dengan pasti, ia telah kehilangan segalanya. Dan tidak ada lagi jalan kembali. Dengan setiap detik yang berlalu, Siti merasa dirinya semakin jauh dari kemanusiaannya. Ia sudah tidak mengenal dirinya lagi. Tubuhnya, jiwanya,
Semuanya telah terlepas dari dirinya. Ia bukan lagi Siti yang dulu, yang pernah memiliki harapan dan impian. Kini, ia hanyalah sebuah wadah kosong yang diisi oleh kekuatan yang lebih gelap dari apapun yang bisa ia bayangkan. Dan ia tahu bahwa tak ada jalan untuk melarikan diri.